Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Raju Latif. Kali ini kita akan bahas mengenai estimasi ya untuk pembiayaan pembelian mobil baru menggunakan cara kredit ya teman-teman ya. Ini saya adalah simulasinya. Ini adalah beda bank, beda ya teman-teman, beda bunga, beda harga, beda otomatis akan mempengaruhi besar kecilnya angsuran ya teman-teman ya. Di sini saya akan membantu untuk simulasi walaupun dikit ya. Ini mungkin salah satu rahasianya bank yang nggak boleh disampaikan, tapi buat teman-teman yang belum berpengalaman supaya menjadi biar ada pengetahuan sedikit gitu ya. Nanti tinggal kalau memang setuju, nanti tinggal tanda tangan saja ya teman-teman. Atau juga bisa menyesuaikan dari teman-teman juga ya untuk mau rencana mau berapa tahun dan angsurannya berapa ya. Jadi saya mulai aja. Di sini di sini saya untuk harga mobilnya itu mobil baru ya teman-teman ya. Mobil baru di angka 293.100.000. Jadi di sini tuh belum termasuk diskon. Nah, diskonnya itu dari dealer itu kita kembali ya untuk DP ya, termasuk DP. Di sini kita ada DP-nya, kita memberikan DP itu total DP yang masuk ke dealer itu 132 juta. Berarti DP aslinya itu kurang lebih ini 100 juta dan diskonnya adalah 32 juta ya. Diskonnya itu 32 juta dari dealer ya. Terus ditambah 100 juta maka nanti akan mengurangi DP awal ya, jadinya 132 juta. Akhirnya jumlahnya 132 juta ya teman-teman. Nah, sedangkan tadi kita harga mobilnya adalah di 293.100.000. Nah, maka dikurangi 132, maka sisanya adalah 161.100.000. Jadi 161 juta ini adalah akan kita cicil. Nah, mau cicil diangsur mau berapa tahun kayak gitu kan? Mau 8 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan atau sesuai dengan kemauannya teman-teman ya. Di sini misalnya di sini saya maunya 8 tahun ya. Di sini 8 tahun. Maka 161 ini 161 juta 100 ini akan mendapatkan bunga dan admin ya teman-teman, dan ya total tagihannya kurang lebih segini. Saya belum tahu bunganya berapa, cuman yang saya terima untuk tagihannya sekian ya, dapat tagihan sekian, yaitu tagihannya 223 ya. Ini dibayar dalam waktu 8 tahun ya teman-teman ya, yang tadinya pokok aslinya 161 juta 100. Ya, kembalikan lagi kebutuhan teman-teman ya, kembalikan lagi kebutuhan teman-teman di sini. Jadi sebenarnya kan di sini tidak ada paksaan ya. Ini adalah sama-sama suka, sama-sama seneng ya. Jadi kalau mau lanjut ya tinggal tanda tangan kayak gitu kan. Nah, di sini tagihannya jadi 223. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke angsuran pertama. Di sini adalah angsuran pertama ya teman-teman. Jumlah angsurannya ada angsuran ke ya 1, 2 sampai kalau 8 tahun itu berarti kurang lebih ke sampai 96 ya teman-teman. Nah, namun di sini ada dua penawaran untuk pembayaran ya teman-teman. Pembayaran itu ada dua penawaran, yaitu dia menggunakan sistem dua apa itu namanya, minimax ya. Minimax di situ adalah ada 4 tahun awal dan 4 tahun akhir ya. Jadi dia akan menawarkan di tahun kelima nanti akan ada penawaran, yaitu untuk pelunasan atau melanjutkan kredit. Jadi tahun kelima ya teman-teman. Ini tahun pertama itu kita harus membayar, misalnya kan kena setujuannya kita itu mintanya dia angsuran 2.299.286. Ini dibulatkan nanti jadinya 2.299.300 rupiah ya. Jadi ini angsuran pertama kita ya teman-teman, bulan depannya ya. Angsuran pertama ini sesuai permintaan kita ya teman-teman. Kemudian
akan mengurangi pokok yang tadi. Pokok utang kita adalah di 223 juta ya teman-teman. Jadi akan mengurangi, jadinya sisa utang kita adalah 220 juta ya. Jadi kemudian untuk yang ini, untuk bulan pertama memang belum ada bunga ya teman-teman ya. Nanti bulan kedua baru ada bunga. Bulan kedua ya, bulan kedua ini kita bayar pokoknya itu kurang lebih, ini yang mungkin teman-teman yang belum tahu nih ya. Mungkin belum tahu, taunya bayarnya angsuran. Angsurannya tetap pokoknya ya di 2.299 nih ya, 300. Nah, jadi tetap angsurannya pokoknya tetap sampai 4 tahun tuh tetap segitu. Tapi untuk pokoknya itu aslinya di 847 ya teman-teman, 847. Nah, bunganya itu dia di 1.451 juta ya. 1.451.000 nggih. Jadi 1.451.000 ini itu adalah bunganya dari total sisa pinjaman kita ya, debitur ya, sebagai debitur ya. Nah, di sini adalah totalnya ya. Dan begitu seterusnya ya, begitu seterusnya sampai 4 tahun ya teman-teman. Jadi tahun ketiga kita membayar angsuran tetap di 2 juta sampai 4 tahun tadi. Namun pokoknya akan berkurang 854.900 ditambah bunga ya. Bunganya 1.444.000 ini. Kemudian maka bayarnya tetap ya. Bayarnya 2.299 ini. Maka akan mengurangi terus ya teman-teman. Yang mau lebih tahu detailnya untuk bunga ya sama pokoknya, nanti bisa di komentar aja ya teman-teman, di kolom komentar ya. Oke, saya lanjut ya sampai tahun selanjutnya ya. Saya sampai tahun keberapa nih ya. Oke, kita lanjut ke tengah deh ya, coba ke misalnya kita udah mau 2 tahun nih ya, 2 tahun. Di 2 tahun tetap ya angsurannya teman-teman ya di 2.299.000 ini ya, tetap ya teman-teman. Cuman untuk pokoknya teman-teman bayarnya 1.031.000 ditambah bunga 1.200.000. Nah, jadi udah berkurang tuh ya, bunganya makin lama makin berkurang. Karena apa? Karena sisa tagihan atau pinjamannya kita tuh udah berkurang kan, pastinya bunganya makin berkurang. Oke, lanjut ya. Lanjut, mungkin sampai sini paham. Misalnya ada belum paham, bolehlah komen ya. Nanti kita sharing-sharing saja. Nah, lanjut ya teman-teman, ini saya lagi, ini hanya untuk simulasi ya. Beda bank, beda bunga, beda apa namanya, otomatis angsurannya akan berbeda juga ya, pengaruhi untuk angsuran. Oke, kita lanjut ke tahun ketiga ya, 3 tahun ya, 36. Oke, nah di 3 tahun ini kita udah nyetok apa, pokoknya itu kita bayarnya di 1.147.000, terus bunganya itu 1.151.000. Nah, angsurannya tetap ya teman-teman ya. Angsuran tetap di 2.299.300. Dan sisanya kita itu udah sisa 140 juta. Masih 140 juta lagi, itu masih padahal udah 3 tahun ya. Masih ya banyak ya teman-teman ya. Tapi jangan menyerah lah, semangat, karena udah resiko yang mau ngambil mobil ya harus semangat, mobil baru gitu kan. Jadi kita harus semangat karena di awal udah sesuai dengan kesepakatannya. Kalau teman-teman setuju ya tinggal tanda tangan dan mobilnya bisa bawa pulang. Kalau teman-teman nggak setuju ya tinggal batalin aja. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita udah masuk ke 4 tahun misalnya, 4 tahun. 4 tahun tuh stok pokoknya kita bayarnya di 1.277.000 dan bunganya udah mau turun nih, udah tinggal 1 juta ya. Dan angsuran tetap di 2.299.300. Oke teman-teman, mohon maaf ngomongnya belepotan dan gini, simulasi aja ya teman-teman. Sisa tagihan kita adalah yang dari 2.220 berapa tadi? 223 juta itu, dan sudah terkurangi setelah 4 tahun angsurannya ya. Setelah 4 tahun itu kurang lebih sekitar 110 juta ya teman-teman. Ini 110 juta dan sisanya masih 112.680.000. Nah, ini adalah sisa tagihan kita.
sisa tagihan kita yang belum lunas ya teman-teman, 112 juta. Oke, kita lanjut ke tahun kelima. Nah, di tahun kelima ini akan ada penawaran ya. Penawaran apakah mau dilunasin atau mau dilanjut angsurannya. Namun angsurannya akan berubah ya. Angsurannya akan berubah ya teman-teman di sini. Apabila dari sisa tagihannya kita adalah 112.680 ya ribu. Nah, di sini teman-teman harus akan ditawarkan di oleh call center, nanti ada yang PIC yang menawarkan itu mau dilanjutkan bayar cash. Itu kalau bayar cash itu nanti ada tambahan bunga sama apa namanya, bunga sama admin menjadi 151.171.200 rupiah. Jadi tadinya itu angsuran tagihan kita adalah di 112 juta ya 680.000 ini, maka akan ditambahkan bunga dan admin. Mau cash ataupun kredit itu akan tetap ada tambahan admin dan bunga lagi ya teman-teman. Ini jadi 151.171.200 rupiah ya. Jadi di sini teman-teman akan lanjutkan lagi mau cash atau mau kredit ya. Nah, ini saldonya udah balik lagi ya, karena ini tahunnya udah 4 tahun ya teman-teman. Ini tahun kelima, otomatis dong ya harga uang ibaratnya udah berubah kayak gitu ya, otomatis dong bank juga nggak mau rugi lah kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ke ini ya, ke tahun kelima ya, masuk ke tahun kelima yaitu angsuran ke 49 ya. Saya kembali lagi ya, kalau teman-teman mau cash itu bayarnya 151 ya, tetap cash langsung lunas ya. Jadi nggak ada angsuran. Tapi kalau misal teman mau lanjut angsuran ya tetap juga di angka 151 juta ini, tapi diangsur lagi. Nah, diangsur lagi itu di angka 4 bulan ke 49 nih. Lanjut. Teman-teman bayar pokok itu 1.882.000, itu bunganya di 1.266.000. Nah, angsuran yang harus dibayarkan adalah ini 3.149.300, nanti dibulatkan menjadi 3.149.400 ya teman-teman. Jadi 3.149.400. Nah, lumayan ya teman-teman di sini ya. Nah, jadi kita angsuran yang selanjutnya ini adalah di 3.149.400. Jadi bukan lagi di 2.209.000 ya. Jadi kita udah angsurannya tuh udah di 3 juta ya teman-teman. 3 juta. Nah, jadi ini adalah sepakatan di teman-teman sama pihak bank atau leasing ya. Dimana sebelumnya ini karena kita harus sepakati mau angsuran berapa ya dari tahun pertama hingga 8 tahun ini kita harus sepakati bersama, dan ini adalah salah satu rincian yang saya terima ya, yang kita terima ya. Jadi begitu angsurannya tetap ini udah start di tahun kelima itu di 3.149.400 sampai full ya, sampai 96 bulan ke 96 ya, itu ke 8 sampai mentok 8 tahun, maka angsurannya 3.149 ya teman-teman. Jadi untuk masalah bunga dan pokok pastinya makin berkurang ya teman-teman. Contohnya kita tahun ke berapa nih ya, bulan ke 60 ya, bulan ke 60 ini kita pokoknya udah di 2.118.000. Nah, bunganya tinggal sejuta nih ya, udah makin berkurang ya teman-teman, udah kurang banget gitu ya, udah mulai sedikit. Kemudian kita naik lagi ke tahun berikutnya, udah 7 tahun nih kayaknya. Nah, ini tahun ke-6 ya, berarti ini kita pokoknya 2.400.000, bunganya tinggal 740.000. Nah, angsuran tetap ya di 3.149.400. Oke, kita lanjut ke tahun berikutnya ya teman-teman, di 80-an. Nah, ini kita udah sampai misalnya udah makin sini nih. Nah, apabila nanti akan sampai di detik-detik terakhir yaitu di bulan ke-96, maka pokoknya menjadi 3.115 dan bunganya cuma 33.000 ya teman-teman. Jadi
pembayarannya tetap di 3.149.400, maka lunaslah hutang kita ya di leasing tersebut atau bank tersebut, maka semuanya beres ya, dan BPKB bisa diambil, dibawa pulang, udah hak milik ya. Selama 8 tahun itu udah menjadi hak milik 100% dan tidak ada lagi dengan bank ya. Oke teman-teman, itu salah satu sedikit ya simulasi mengenai beli mobil dengan cara kredit ya. Oke, untuk total keuangan yang kita habiskan ya selama tadi angsuran. Untuk tadi 4 tahun pertama kita telah menghabiskan kurang lebih 110.366.400 rupiah, ditambah ya, ditambah dengan yang tahun kelima sampai tahun ke-8 itu 151.171.200, menjadi total seluruhnya uang yang kita keluarkan adalah 261.537.000, kurang lebih segitu ya teman-teman. Jadi kita udah mengeluarkan uang kurang lebih segitu untuk selama 8 tahun. Ditambah jangan lupa DP sama diskon. DP yang kita tambahkan tadi di awal ya. DP-nya berarti DP-nya itu 132 juta ya, meskipun sudah ditambahin DP sama dealer ya, kena diskon. Jadi total yang uang kita keluarkan selama 8 tahun termasuk diskon yaitu 393.537.000. Nah, kurang lebih segini ya teman-teman uang yang kita keluarkan selama 8 tahun ya. Selama 8 tahun kita mengeluarkan uang segini, 393.537.000. Jadi nah terus kemana ya tadi untuk DP-nya itu, kembali ya, pernah ada yang bertanya DP-nya itu pasti buat salesnya ya? Enggak ya teman-teman, DP itu murni buat ke dealer ya, untuk mengurangi dari total keseluruhan ya. Tadi misalnya kan kita bayar mobil barunya 293 juta. Nah, DP-nya Bapak Ibu itu kan misalnya cuma 100 juta ya. Berarti kan udah untuk masuk ke dealer untuk mengurangi total pembayaran. Jadi supaya bank itu bisa menghitung sisanya. Sisanya berapa ya? Ini sisanya tinggal 161 juta ini diserahkan ke bank atau leasing. Nah, nanti dibantu pembiayaan leasing dan dapat bunga sama admin. Nah, di situ salesnya tuh nggak ikut campur ya teman-teman. Sales itu hanya membantu ya, membantu untuk memproseskan. Jadi nanti sisa bonusnya tuh beda lagi ya. Bonus itu nanti akan dapat dari leasing atau dari dealer, itu beda ya, di luar ini ya teman-teman ya. Jadi di luar DP ya. DP ini tidak ada untuk ke sales gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu udah menyetujui dengan transaksi ini atau misalnya besarnya, ini adalah angsuran yang sudah pasti Bapak Ibu sepakati sebelumnya. Nah, ini dibuat oleh leasing karena udah sepakatan di awal. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal teliti dan cek kembali. Apabila setuju, tinggal tanda tangan dan mobil baru bisa bawa pulang. Apabila tidak setuju ya tinggal ditolak ya. Tapi DP di mobil di dealer itu bisa hangus ya apabila tidak dilanjutkan, apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, teman-teman bisa sharing ya. Kalau misalnya ada yang mau di sharing boleh komen ya teman-teman. Ini cuma simulasi, bukan aslinya full ya. Ini hanya kurang lebih seperti ini angsuran ketika kita membelikan mobil baru ya, mobil angsuran. Jadi teman-teman cara kredit ya, hari teman-teman bisalah dapat ilmu dari sini. Jadi kalau misalnya yang belum pernah kredit ya seperti ini. Untuk yang cash tadi, kalau misalnya harga mobilnya 293 juta nih ya, diskonnya 32 juta ya, maka dikurangin aja 32 juta langsung, maka segitu bayarnya kayak gitu loh. Jadi
bayarnya sesuai yang yang ada gitu. Jadi DP harga total dikurang diskon aja, jadi biasa kok gitu. Enggak. Terus apa ada bedanya enggak sih diskon kalau kredit sama cash? Nggak ada sebenarnya, nggak ada, sama ya, sama. Kalau cash itu langsung di awal diskonnya dan langsung bayar sisanya saja, tapi kalau kredit itu akan dilimpahkan ke bank dan bank akan berikan admin dan bunga. Itu aja sih teman-teman ya. Semoga estimasi ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita sharing aja ya di sini. Saya bukan sok tahu ataupun ini, saya juga baru dapat konfirmasi ini ya. Jadi saya juga sebagai sales ya. Jadi multi nih ya. Lumayan kan gitu ya. Nah, tinggal teman-teman tinggal kalau emang mau setuju ya tinggal tanda tangan, kalau tidak ya tinggal tolak ya. Oke teman-teman, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita namanya juga sharing ya biar tahu ya. Oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.